Bab 060. Kakek masih ingat bunga favorit nenek. Kakek Hanggoro tersenyum tipis, menatap taman yang dipenuhi warna-warni bunga yang bermekaran. Tentu saja, Kamboja putih. Bunga itu selalu mengingatkan kakek pada nenekmu, ucapnya pelan. Delia berhenti memetik bunga dan menoleh, tertarik mendengar lebih lanjut. Nenekmu bilang, Kamboja putih itu melambangkan kesucian, ketulusan, dan kehidupan yang abadi. Dia percaya bahwa cinta sejati tidak akan pernah pudar, seperti wangi Kamboja yang tetap harum meski kelopaknya mulai gugur. 139. Delia tersenyum. 100 buat kakek. Kadang Delia heran, kakek terlihat sangat mencintai nenek Maharani, tapi kenapa beliau menikah lagi? Ah, mungkin memang tuntutan keluarga untuk melahirkan keturunan. Jadi, apa yang mau kakek bicarakan tentang nenek? Dan kenapa setelah tahun kakek mengabaikanku, tiba-tiba mengajakku ketemu? Kini mereka berada di gazebo. Delia meletakkan keranjang bunga di meja. Kakek pikir kamu hanya main-main, ternyata kamu serius. Maksud kakek? Main-main soal apa? Impianmu adalah menjadi desainer dan melanjutkan usaha Maharani. Kakek hanya ingin tahu, jika selama 1 tahun ini semua orang menentangmu, apakah kamu tetap teguh pada pendirianmu? Ternyata, kamu tidak goyah. Bahkan, kakek dengar kamu sampai keluar dari rumah. Delia tidak menyangka kakeknya tahu tentang dia kabur dari rumah. Atau jangan-jangan beliau masih peduli mencari tahu diam-diam. Delia mengangguk, selain karena meneruskan warisan nenek, cita-citaku dari kecil memang menjadi desainer. Maaf mengecewakan, kakek nggak ambil jurusan kedokteran. Tidak, kamu tidak perlu minta maaf. Kamu berhak menentukan pilihanmu sendiri, kakek tidak marah. Terus kalau nggak marah kenapa nggak mau ketemu aku? Padahal dulu kan kakek sehari aja nggak ketemu aku, katanya kangen berat. Delia mengerucutkan bibir. Kan sudah kakek bilang, kakek ingin mengetes keseriusan kamu. Ya mungkin saja setelah semua orang menentang impianmu, kamu mundur. Ada sesuatu yang ingat sampaikan dan ini menyangkut tentang tekad kamu. Hanggoro menelpon seseorang dan tak lama sekretarisnya datang. Sekretaris itu meletakkan beberapa dokumen di meja. Ini semua adalah aset dari Maharani. Ada tanah, gedung, saham, logam mulia, emas, perhiasan dan uang. Aset. Bukannya nenek cuma punya gedung miracle. Delia, nenekmu itu pebisnis dari muda. Mana mungkin dia cuma punya gedung miracle. Kakek hanya ingin menyerahkan semua aset ini pada seseorang yang berhak menerimanya. Dan nenekmu juga sudah berpesan pada kakek untuk mewariskan semua hartanya pada kamu. Delia membuka isi dokumen itu. Dan betapa terkejutnya dia melihat nilai aset dan tabungan neneknya yang ternyata sebanyak ini. Kakek bisa saja membalikelkan semua aset ini menjadi namamu sekarang, tapi itu akan berbahaya untuk kamu. Berbahaya. Kamu akan jadi incaran paman, bibi dan sepupu-sepupumu, mereka akan menggila jika tahu Maharani punya aset sebanyak ini dan mewariskan semuanya padamu. Ah, benar, mereka pasti akan mengincar Delia. Rencananya kakek akan membalikkan seluruh aset ini menjadi namamu sekitar 5 tahun lagi. Saat kamu
140. Berusia 25 tahun. Setidaknya saat itu kamu sudah dewasa dan menikah. Ada seseorang yang bisa menjaga dan melindungi kamu. Tapi kakek tidak bisa menunda lagi. Kenapa? Tidak ada alasan khusus. Hanya saja umur tidak ada yang tahu kan. Siapa yang tahu besok kakek meninggal? Kek, enggak lucu tahu. Setelah tahun gak ketemu tiba-tiba kakek mengajakku membahas kematian. Hahaha, Hanggoro tertawa. Cucu bungsunya ini memang yang paling bisa membuatnya tertawa. Delia merasa tidak enak tiba-tiba kakeknya membahas hal-hal begini, seakan-akan beliau akan pergi jauh. Kakek, sehat-sehat kan? Kakek nggak tiba-tiba punya penyakit kronis kanker atau tumor gitu. Memangnya kalau membagi warisan harus nunggu kena penyakit dulu. Lagi pula ini bukan warisan dari kakek, ini warisan dan amanah dari nenekmu. Bagaimana? Kamu siap menerima warisan ini sekarang? Atau kakek bagikan saja pada yang lain? 141. Gimana? Aku pikirkan dulu, Kek. Tapi jangan dikasih sama yang lain. Hanggoro tersenyum, iya. Sekretaris membawa kembali dokumen-dokumen itu. Kini mereka menikmati secangkir kopi sambil mengobrol dan Delia merangkai bunga di vas bunga. Sudah lama dia tidak merangkai bunga. Soal pertunanganku dan Kak Darel, kakek nggak marah. Kenapa marah? Gara-gara aku, Om Andito memutus kerja sama kedua perusahaan. Oh soal itu, internal perusahaan sempat kacau. Tapi kamu tidak usah khawatir. Itu akan jadi urusan ayah dan ibumu. Mereka akan mencarikan pengganti Andito. Kamu fokus saja dengan kuliahmu. Ternyata benar, masalah itu berakibat cukup buruk. Sekarang mama dan papanya pasti kerepotan mencari pengganti perusahaan Om Andito. Belum lagi mereka harus menghadapi hinaan dan sindiran dari saudara-saudara yang lain. Delia kabur dari rumah sehingga jarang bertemu mereka. Berbeda dengan mama dan papanya yang sering bertemu mereka, yang otomatis sering mendengar hinaan mereka. Delia. Iya, Kek. Sekarang sering-sering ke sini ya, main ke rumah kakek. Enggak ah, kakek kan udah diemin aku selama tahun sekarang aku mau diemin kakek tahun juga. Hanggoro kaget mendengar itu. Jangan dong, kan kakek sudah bilang, kakak cuma ingin mengetes kesungguhan kamu. Jangan ngambek lagi ya. Nanti kakek belikan es krim. Ih kakek, aku kan bukan anak kecil yang berhenti merajuk kalau dibelikan es krim. Hanggoro tertawa. Terus sekarang aku juga sibuk. Aku kan udah magang sekarang. Hanggoro tersenyum, iya deh cucu kakek yang sudah besar, yang sekarang sudah kerja dan cari uang sendiri. Nggak perlu uang saku dari kakek lagi dong. Masih perlu dong. Nomor rekeningku masih sama Kek. Hahaha. Hanggoro tertawa. Delia juga ikut tertawa. Ah, tiba-tiba Delia jadi rindu nenek. Dulu, hampir setiap hari, Delia ke rumah ini dan merangkai bunga bersama nenek. Kadang temani kakek jika kakek tidak datang ke rumah nenek Yolanda. 142. Mungkin setelah ini, Delia akan ke makam nenek.
Hanggoro meminta pulang nanti saja sekalian makan malam, tapi Delia menolak. Malas saja bertemu Nenek Yolanda. Namun, apesnya Delia justru bertemu dengan beliau di ruang tamu. Nenek Yolanda duduk di sofa sambil membaca majalah. Delia pura-pura tidak melihat dan berjalan pergi. Tapi, ternyata segagal ini Regina mendidikmu. Sudah sukanya membangkang, membuat keributan, bikin huru-hara sopan santun juga tidak punya. Nah inilah yang membuat Delia sengaja tidak ingin bicara dengan neneknya. Karena si nenek-nenek ini mulutnya julid banget. Delia memejamkan mata sejenak sebelum menoleh dan memasang senyum. Oma sejak kapan di situ? Aku nggak lihat. Yolanda berdecih. Meletakkan majalah di meja dan menatap sepenuhnya pada cucu bungsunya. Oma ingin tanya, apa di kepalamu itu isinya cuma ada kekacauan? Sekali saja nggak bikin kekacauan nggak? Bisa. Apa maksud Oma? Belum puas kamu memutus kerjasama keluarga kita dengan keluarga Andito, lalu sekarang kamu cari gara-gara dengan Zoya dan Tania. Gara-gara fitnahmu itu, Hanggoro melarang mereka datang ke rumah ini selama bulan. Ya ampun, aku kira apa? Itu sih salah mereka sendiri. Jelas-jelas kamu yang salah, malah nyalahin mereka. Ternyata darah Regina yang rendahan dan kotor itu mengalir deras ke darahnya. Jantung Delia seketika berdenyut mendengar itu. Nyeri, mulut neneknya ini memang luar biasa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tidak pernah gagal menyakiti hati orang. Orang kenyataannya begitu kok. Mereka duluan yang mulai. Dibales malah play victim. Oma jangan belain orang yang suka play victim dong. Nanti ketularan hobi play victim loh. Yolanda mendelik mendengar itu. Play victim. Kasar sekali omonganmu. Pantas saja Darel meninggalkanmu dan lebih memilih sepupumu sendiri. Maaf Oma. Sepertinya Oma salah paham. Bukan Kak Darel yang meninggalkanku tapi aku yang meninggalkan Kak Darel. Yolanda semakin kesal karena Delia terus saja menyahuti omongannya. Dan itu adalah kesalahan besar dan bodoh. Kamu bodoh sekali melepaskan Darel. Delia menahan diri untuk tidak merotasi mata. Enggak dong, Oma. Justru itu keputusan yang tepat, soalnya aku nggak mau saingan sama pelakor seperti 143. Delima. Soalnya pelakor itu kadang suka nggak tahu diri. Aku ulangi ya Oma, pelakor itu suka nggak tahu diri. Jadi, daripada tekanan batin, lebih baik aku tinggalin deh. Terus aku nikah sama cowok yang lebih ganteng dan lebih kaya. Kamu. Yolanda bangkit dari sofa, kedua matanya melotot lebar, kamu menyindir Oma. Kamu menuduh Oma pelakor. Menyindir. Enggak kok, aku kan bicara soal aku, Delima dan Kak Darel. Maaf kalau Oma tersindir. Bohong. Kamu pasti menyindir Oma. Beraninya kamu, sini kamu anak kurang ajar. Delia langsung lari saat Yolanda ancang-ancang ingin mengejar. Aku pamit pulang dulu ya Oma, bye-bye. Yolanda sampai di teras rumah dan berteriak sekencang-kencangnya. ARRRGGGGG. Rumah Andito.
Andito dan Darel senang sekali kondisi Silva sudah membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Delima juga ikut mengantarkannya pulang. Sekarang mereka semua berkumpul di kamar Silva. Delima, terima kasih ya beberapa hari ini sudah menemani saya. Tapi mulai sekarang kamu nggak usah datang ke sini lagi. Andito, Darel dan Delima terkejut mendengar itu. Kenapa, Ma? Tanya Darel. Loh, kenapa? Memangnya ada alasan khusus kenapa Delima harus datang ke sini? Tanya Silva sambil menatap putranya. Darel, kamu bilang pada mama kamu nggak punya hubungan apa-apa dengan Delima. Kalau nggak selingkuh dengan Delima seperti yang Delia tuduhkan. Jadi, nggak ada alasan kamu sering-sering bertemu dengan Delima kan? Delima meremas sisi bajunya. Tetap berusaha memasang senyum manis meskipun dalam hati kesal sekali. Baru juga sembuh sudah bikin ulah. Dasar perempuan tua penyakitan, batinnya geram. Iya, Ma. Aku dan Delima memang gak selingkuh, tapi aku rasa ucapan Mama pada Delima agak kasar. Selama Mama sakit Delima selalu menjenguk dan menjaga Mama, tegur Darel. Iya, Ma. Delima selalu datang. Justru Delia yang gak pernah menjenguk Mama di rumah sakit, ucap Andito. Ya gimana Delia mau datang, kalian berdua saja melarang Delia bertemu Mama. Iya kan? Darel dan Andito langsung diam. Selain itu, menurut kalian gara-gara siapa Mama shock dan sampai dibawa ke rumah sakit? Tanya Silva. Tentu saja gara-gara Delia. Delia yang menunjukkan foto itu pada Mama, jelas Darel. Tapi foto apa yang ditunjukkan? Foto kamu dan Delima berciuman kan? 144. Iya, Ma. Tapi ciuman itu cuma untuk mengetes perasaanku pada Delima. Enggak lebih. Tolong, Ma, sadarlah. Tolong buka mata Mama. Sejak awal Delia sudah merencanakan semua ini. Dia nggak peduli meskipun menyakiti Mama, asalkan dia batal tunangan denganku. Delia nggak menyakiti Mama. Kamu dan Delima yang menyakiti Mama. Darel langsung terdiam. Ma, Andito duduk di tepi kasur dan menggenggam lembut tangan istrinya. Delia yang salah, Ma. Papa bisa pastikan itu, Papa juga sudah cek CCTV, nggak ada rekaman Delima masukin foto-foto itu ke dalam tas Delia. Satu-satunya interaksi Delia dan Delima hanyalah Delima memeluk Delia. Itu pun Delia sangat kasar dan mendorong Delima. Delia tidak salah, Pa. Delima yang memberitahu Mama ada sesuatu di dalam tas Delia. Seakan-akan Delima sudah tabu ada foto-foto itu di dalam tas Delia. Andito dan Darel mengerutkan dahi, lalu mereka sama-sama mengalihkan pandangan pada Delima dan Darel. Delima meremas jari jemarinya, berpura-pura gugup dan takut. Iya, seingatku malam itu Tante Silva celingukan seperti mencari seseorang. Aku mendekat dan bertanya, ada apa Tante? Lalu Tante Silva menjawab sedang mencari Delia. Aku kebetulan melihat Kak Darel dan Delia ngobrol di teras, jadi aku menunjuk ke area teras. Dan aku juga bilang pada Tante Silva, tolong jangan buka tas Delia Tante. Saya mohon. Tante tanya kenapa? Aku bilang, pokoknya Tante jangan buka tas Delia. Seperti itu.
Tapi kalau kamu nggak bilang gitu, saya nggak akan membuka tas Delia. Delima menunduk kepala. Maaf, Tante, sebenarnya saat aku berpelukan dengan Delia, Delia berbisik padaku, dia bilang sudah mencetak foto-foto ciuman itu dan menyimpan di dalam tasnya. Delia berencana pura-pura menjatuhkan tas itu di depan Tante supaya Tante membuka tas itu sendiri. Apa? Andito bangkit dari sofa, Delia bilang gitu. Sejak awal dia memang berencana ingin menunjukkan foto itu pada Silva.